Hari ini di depan Pak Gibran dan Ibu ada jeruk. Jeruk itu dari ladangnya Pak Jokowi, yang dia tanam di liang atas. 2 hari lalu kami panen. Kami orang Karo telah menyediakan ladang bagi orang tua yang kami hormati. Kehadiran Pak Gibran bagi kami adalah kehadiran Pak Jokowi yang sangat kami cintai masyarakat Karo. Satu-satunya presiden paling sering berkunjung ke Tanah Karo adalah bapaknya Pak Gibran. Saya sendiri sudah bertemu 6 kali dengan Pak Jokowi secara khusus pada waktu erupsi Gunung Sinabung. Dia hadir bersama kami dalam penderitaan kami. Pak Gibran, tahun 2009 mendatang, GBKP akan menjadi tuan rumah pelaksanaan sidang raya PGI nasional. 2009 yang sama, kami akan melakukan camp terbesar anak ke-6 yang akan dihadiri 20.000 ditambah 10.000 orang tua. Kami sungguh berharap jika ada waktu Pak Gibran hadir juga di antara kami, yang akan dilaksanakan pada bulan Mei 2029. Kehadiran Pak Wakil Presiden seperti hadir di Toraja. Kita bertemu di sana juga tahun lalu Pak Gibran. Kami akan sungguh merasa tersanjung terhormat jika kejadian yang sama akan terulang, mengangkat martabat dan memotivasi kami orang Karo. Hari ini hampir seluruh masyarakat Karo dari kota Medan menyapu halaman ketika Pak Gibran datang. Kami anjurkan setiap orang bisa melihat Pak Gibran. 3 kali saja Pak Gibran hadir di Tanah Karo ini, saya kira ini akan menjadi kota wisata terbersih untuk menyambut kehadiran Pak Gibran. Catatan tambahan, Pak Gibran yang kami sayangi, kami ada bersama Bupati Karo di tempat ini. Tanah Karo adalah satu-satunya kabupaten yang tidak memiliki rumah sakit daerah di Sumatera Utara. Karena itu, Pak Gibran, kami berdoa, kiranya diizinkanlah Tanah Karo memiliki rumah sakit umum daerah. Beberapa bulan lalu kami mendengar pidato Presiden Republik Indonesia Pak Prabowo Subianto yang berkata akan dibangun 66 rumah sakit umum daerah di seluruh Indonesia. Berkenanlah mengalokasikan 1 saja di Tanah Karo tercinta. Bapak Bupati kami ini kader Gerindra, bupatinya Gerindra. Kiranya Pak Presiden akan mengangkat kader-kadernya di Tanah Karo. Itulah doa kami. Kalau di masa Jokowi kan Pak Jokowi dulu pembangunan kerja gitu kan ya. Jadi itu pembangunan infrastruktur banyak. Jadi kontraktor kontraktor datang dari luar membantu kita. Iya, jadi ini kan uang mengalir semua. Betul, ya. Terus betul. Beli semen lah, beli apalah. Yang jual cangkul semua, jadi dapat bisnisnya tuh rata gitu loh. Nah sedangkan sekarang kan mungkin lebih direm ya. Ya. Pembangunan direm, semua direm, lebih ke fokus ke mungkin makan bergizi gratis ke sana-sana. Jadi mungkin jadinya uang itu nggak mengalir gitu. Jadi perputarannya lebih ngerem gitu loh. Ya itu yang mengakibatkan jadinya pertumbuhan kita slow down gitu loh. Ekonomi slow down, bisnisnya juga jadi lebih sepi. Iya, kalau jeruk kan saya sudah dikirimi jeruknya ke istana kan, ya udah ngerasain, nanti diulang lagi. Jadi setelah melihat di lapangan, ya yang namanya kebutuhan jalan yang baik itu sangat-sangat diperlukan karena menyangkut nanti struktur biaya dari yang namanya jeruk ini. Jangan sampai nanti harga jeruk di sini 5.000, ongkos kirimnya 8.000, udah nggak sambung nanti. Jadi kita harapkan dengan perbaikan jalan produksi ini, struktur biaya menjadi terutama untuk
kos logistik, biaya logistik yang menjadi jatuh, akhirnya apa? Jeruknya bisa dikirim ke semua kota dengan harga yang kompetitif, tidak kalah dengan jeruk-jeruk impor. Dan di sini keuntungan petani bisa naik karena memang biaya transportasinya bisa ditekan. Mantap ya Pak Jokowi. Dan tadi ini kayak apa itu biaya untuk membangun jalannya itu sangat kecil kalau dibandingkan dengan dampak dari perbaikan jalan yang kita lakukan. Jadi ya saya tadi sudah sampaikan ke Menteri PU bahwa kasus-kasus seperti yang ada di Kabupaten Karo ini tidak hanya di sini saja. Di semua kabupaten itu banyak sekali area-area produksi, kawasan-kawasan produksi yang tidak didukung oleh infrastruktur jalan yang baik. Sehingga struktur biaya menjadi sangat mahal. Dan menyebabkan apa? Barangnya tidak kompetitif. Akhirnya, katakanlah impor 10.000, jeruk dari sini 20.000, semuanya kan beli barang impor. Jadi ini hati-hati hal yang berkaitan dengan struktur biaya. Itu sangat menentukan sebuah barang itu kompetitif atau tidak. Dan yang kedua, memang tadi ke Pak Menteri Pariwisata dan Bekraf juga saya minta agar ini mulai dilakukan pengemasan yang lebih baik, membangun brandingnya lebih baik, ada di setiap jeruk, QC check, semuanya akan mengangkat harga produk-produk petani kita. Tidak, sekali lagi, tidak hanya urusan jeruk saja. Urusan yang berkaitan dengan komoditas yang lain juga sama. Dan sudah dihitung oleh Menteri PU tadi, kita butuh kira-kira 40.000 kilometer jalan-jalan produksi yang memang harus kita perbaiki, kita bangun, gitu, agar struktur biaya menjadi, terutama biaya logistik menjadi jatuh di harga yang betul-betul normal. Sini kita main ke Juma Jokowi yang terletak di Liang Melas Datas, Kabupaten Karo, Sumatera Utara. Rasanya bangga dan lega karena sekarang akses jalan dan infrastruktur menuju Liang Melas Datas sudah bagus dan lancar. Ladang yang dulu susah dijangkau sekarang bisa dikelola dengan lebih baik, bahkan jadi tempat wisata lokal yang makin ramai. Juma dalam bahasa Karo artinya ladang, maka Juma Jokowi adalah ladang Jokowi. Monumen ini dibangun sebagai rasa terima kasih masyarakat setempat kepada Presiden ke-7 dan sebagai simbol kolaborasi antara masyarakat dan negara. Sekaligus sebagai bukti bahwa suara rakyat bisa membawa perubahan nyata juga. Semoga dengan infrastruktur yang semakin baik, para petani di sini bisa terus maju dan punya akses yang lebih luas lagi. Yuk mampir ke Juma Jokowi, nikmati indahnya alam Tanah Karo. Itu ya teman-teman, luar biasa. Tadi video pertama kita dengar bagaimana Pendeta Imanta Barus yang mengatakan sudah 6 kali bertemu Pak Jokowi, saking seringnya Pak Jokowi main ke Tanah Karo. Luar biasa ya teman-teman. Ketika ada bencana, Pak Jokowi ikut serta di sana, turut ambil bagian dalam penderitaan masyarakat ya teman-teman yang kena musibah teman-teman. Luar biasa ya teman-teman. Dan bagaimana Pak Jokowi ya teman-teman membangun akses ya, membuka akses ya teman-teman, kawasan-kawasan produksi, sehingga disebutnya sampai Juma Jokowi, yang artinya Juma itu ladang ya, bahasa Karo ya, Juma itu ladang Jokowi, sampai sebutannya itu teman-teman. Dan Pak Jokowi sendiri tadi kita bisa belajar banyak, mengatakan bahwa itu semua tidak sebanding ya dengan dampak yang ditimbulkannya. Nah ini yang saya suka dari Jokowi ya. Kalau kita dengar mungkin 100 miliar, wah kalau kepala daerah lain mungkin udah hitung-hitungan ya, ini ada untungnya nggak buat politik saya, buat pamor saya gitu ya teman-teman. 100 miliar kan gede, tapi Pak Jokowi mikirnya nggak gitu. Kalkulasinya dampaknya secara jangka panjang ya teman-teman, menekan kos biaya untuk jeruk-jeruk di sana itu lebih besar jika jalannya dibangun ya teman-teman. Artinya Pak Jokowi hitung-hitungannya itu lebih kepada
produktivitas masyarakat, produktivitas hasil kebun rakyat. Jadi ya luar biasa, bahkan kita bisa simpulkan dari video-video ini sesuatu yang hanya bisa disebut kebun berubah menjadi kawasan wisata. Kebun itu bukan lagi hanya kebun tetapi menjadi kawasan wisata ketika aksesnya bagus ya, karena perkebunan itu sendiri kan sudah indah ya teman-teman, tetapi banyak kendala kalau orang mau menikmati kebun itu karena mungkin jalanannya jelek. Tapi ketika jalanannya bagus ya, perkebunan bukan hanya lagi perkebunan tapi menjadi ada nilai tambahnya ya, ada add-onnya lah gitu, ada nilai tambahnya itu tempat wisata. Luar biasa ya teman-teman, inilah keajaiban ya teman-teman Pak Jokowi ya. Sentuhan tangan dingin Pak Jokowi itu ya mampu menyulap sesuatu itu bernilai lebih. Luar biasa ya teman-teman ya. Ya kalau menurut teman-teman bagaimana? Coba tambahkan di kolom komentar. Itu saja video kali ini. Terima kasih yang sudah menyimak sampai selesai. Sampai jumpa di video saya selanjutnya.